Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan nama lengkap saya Wiryanos Erwin Ade dengan NIM 13241008. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu. Nah, tujuan saya hadir di sini hari ini untuk wawancara terkait posisi dan jabatan Ibu. Nah, kemudian saya berharap wawancara ini bisa berjalan dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua orang. Langsung saja saya menyambut narasumber saya, Ibu Ayu Eseliano. Beliau adalah salah satu seorang bidan persalinan di Kampung Cizingga, RT 002, RT 003, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Nah, Ibu, baik, di sini ada 5 pertanyaan. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja. Nah, Ibu, pertanyaan yang pertama, dapatkah Ibu menjelaskan secara singkat tentang diri Ibu dan mengapa Ibu ini menjadi seorang bidan persalinan? Awalnya saya menjadi seorang bidan itu termotivasi sama bibi saya yang tenaga kesehatan. Kebetulan saya juga emang ada masalah tentang kesehatan. Saya itu punya penyakit asma. Akhirnya kalau saya akhirnya emang dimotivasi juga sama orang tua saya. Orang tua saya juga nawarin terus juga, akhirnya ya saya masuk ke kuliah kebidanan. Berarti kuliahnya juga di Cikarang ya Ibu? Iya, saya di Cikarang di Bakti Wisada. Jadi bukan di Pelita Bangsa, tidak ada ini. Tidak ada, ada di Bakti Wisada, ada juga di Sentral Medika. Bakti Wisada itu di daerah mana ya? Kemana? Cikarang. Oh, di Cikarang, di sana daerah Cikarang. Tadi Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa yang Ibu ketahui tentang peran dan tanggung jawab seorang bidan persalinan? Seorang bidan itu tanggung jawabnya besar ya Mas, karena kan menyangkut nyawa ya. Iya, betul. Alhamdulillah selama saya menjadi seorang bidan, banyak ilmu yang didapat kayak tentang lahiran, tentang menangani kesehatan ibu dan anak. Alhamdulillah yang saya rasain ini manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa banget menjadi seorang bidan. Udah gitu saya juga mengenal kesehatan, terus saya bisa menyembuhkan penyakit saya sendiri. Banyak yang saya dapat gitu dari tenaga bidan ini. Dan ditambahkan bidan itu benar-benar menolong apa ya? Menolong dua orang gitu ya. Maksudnya menolong keselamatan manusia gitu. Ya manfaatnya banyak banget. Baik, oke Ibu. Kemudian ini pertanyaan ketiga Ibu. Apa yang Ibu lakukan untuk menjaga diri Ibu tetap termotivasi dan bersemangat dalam pekerjaan? Saya semangatnya pas buka praktek. Ini kan memang udah tanggung jawab saya ya. Nggak mungkin saya tutup praktek saya gitu. Jadi Ini udah berapa tahun ya Bu? saya buka di tahun 2016. Sekarang beberapa tahun Oh, berarti tiap hari lumayan banyak pasien ya? Iya, tiap hari ada aja. Yang akhirnya juga setiap bulan ada aja. Lumayan sih udah lama, jadi pengalamannya ya main juga ya Mas ya. Iya. Dapat ilmunya ya dari sini gitu. Nah, kemudian Ibu, ini sesi pertanyaan keempat. Bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu dalam menangani persalinan normal dan persalinan dengan komplikasi atau keadaan yang terjadi akibat suatu penyakit atau tindakan medis yang memperburuk kondisi awal atau menimbulkan masalah tambahan yang menyulitkan pemulihan? Oh iya. Karena saya menangani pasien yang riwayat darah tinggi. Iya. Dia pasien datang mau melahirkan, dia
tensinya tinggi. Nggak mungkin saya tangani apalagi tensinya di atas 130. Terus sudah gitu saya cek laboratorium juga, lab kayak darah, terus kencingnya juga kayak urin gitu, air urin itu dicek. Akhirnya saya rujuk, walaupun saya tangani di rumah sakit juga, penanganannya dokter juga nggak mau normal gitu. Pasti sesar, walaupun misalnya dia normal, resikonya sangat tinggi, bisa jadi kejang gitu kalau dipaksa normal, karena kan protein urinnya itu dia udah positif, dicek air tipisnya itu. Nah, akhirnya kalau ada juga yang tiba-tiba normal tapi nggak di saya, itu lari ke rumah sakit. Nah, dia tiba-tiba pasiennya kejang, harus masuk ke ruang ICU. Makanya dokter kadang kalau udah pasien darah tinggi nggak mau resiko, dokter juga pasti sesar, dan saya juga nggak mau ditangani di sini, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, oke Ibu, ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Ibu menangani situasi darurat dalam persalinan? Situasi darurat persalinan, ya awalnya kalau misalnya itu darurat banget ya saya rujuk langsung. Jadi saya punya kolaborasi dengan rumah sakit yang terdekat, ada sini. Kalau nggak di Amanda di IDASI, tapi kan kadang pasien punya yang BPJS ya. Biasanya yang BPJS kata Amanda, kalau nggak pematang keluarga yang di Lipo. Nah, tapi kalau yang nggak punya BPJS ya paling saya yang terdekat, bisa dari ASI, terus bisa yang nggak BPJS itu bisa dari ASI sama IGAR kayak gitu. Tapi saya ujuk aja, nggak mau nanggung resiko. Kalau yang darurat yang nggak mungkin ditangani di sini. Itu aja sih. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu ya, Ibu Ayu Presiden. Oke, terima kasih atas waktu dan pengalamannya. Semoga wawancara ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menekuni pengembangan kepribadian. Bagi Ibu, sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, baik Bu, selamat sore Bu. Perkenalkan, nama lengkap saya Irene Sering Ade. Nama panggilan saya RD. Nah, saya mahasiswa dari Universitas Kita Bangsa Cikarang. Nah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu ya. Nah, Ibu, tujuan saya hadir di sini adalah untuk mewawancarai terkait posisi, jabatan dan jabatan Ibu. Nah, saya berharap wawancara ini bisa berjalan lancar dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua masyarakat juga, termasuk saya. Baik, Ibu, wawancara ini untuk memenuhi tugas UAS, yaitu salah satu mata kuliah dari program pendidikan di guru sekolah dasar, yaitu mata kuliah Personality Development. Nah, itu saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu sebagai seorang bidan tenaga kesehatan yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Itu baik Ibu, langsung saja itu saya sambut narasumber saya, Ibu Agni Putrahabat. Nah, beliau ini adalah salah satu seorang bidan persalinan di Kampung Cizingga RT 002 RW 003 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Baik, halo Ibu, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu, di sini saya udah siapin 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini terkait posisi dan jabatan Ibu sebagai bidan persalinan. Nah, Ibu, saya langsung ke pertanyaannya aja Ibu. Nah, pertanyaan pertama Bu, mengapa Ibu ingin menjadi seorang bidan persalinan? Bidan persalinan itu termasuk salah satu motivasi saya dari kecil. Kenapa? Karena ruang lingkup kesehatan itu menurut saya sebagai adrenalin, tantangan dalam hidup, dan
menjadi bidan persalinan itu seru. Kenapa? Ketemu sama baik, Betul ya? mungil, baik mungil, lucu, gemoy, terus juga melihat perjuangan seorang ibu melahirkan seorang anak, dan itu taruhannya tidak sedikit, taruhannya nyawa. Itu motivasi saya. Oh, berarti ini impian dari sejak kecil emang Ibu. Baik, iya betul. Nah, kemudian Ibu di sini ada pertanyaan yang kedua. Nah, sudah berapa lama Ibu berpraktik sebagai bidan persalinan? Kalau berpraktik sebagai bidan persalinan itu saya baru 1,5 tahun dari tahun 2024. Berarti Ibu barusan lulusan 2024. Iya betul. Baik Ibu, ini ada pertanyaan yang ketiga. Berapa banyak persalinan yang sudah Ibu tangani? Untuk persalinan normal sih lumayan banyak. Saya juga nggak ingat berapanya. Kalau untuk persalinan yang ada komplikasi seperti sungsang, salah satunya itu saya baru 1 kali pengalaman waktu saya jaga di puskesmas Kedung Waringin gitu. Berarti udah berapa bulan kerja di sini Bu? Kalau kerja di sini itu udah jalan 8 bulan. Nah, oke Bu. Kemudian pertanyaan nomor 4. Bagaimana Ibu menjaga kompetensi diri dan mengikuti perkembangan ilmu bidan persalinan? Menjaga kompetensi itu kita harus mengupgrade diri. Ya, betul. Salah satunya itu kita mengikuti seminar, mengikuti pelatihan yang membuat diri kita upgrade. Nah, kalau yang pentingnya Bu ya, apalagi kalau mengikuti seminar Bu. Nah, seminar itu kan banyak-banyak ilmu-ilmu yang terbaru ya Bu. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Menurut Ibu, apa saja peran dan tanggung jawab seorang bidan persalinan? Peran dan tanggung jawab bidan itu luas ya Pak ya. Iya, betul. Salah satunya itu kita dari mulai ANC, antenatal care, pemeriksaan kehamilan, persalinan, terus nifas hingga bayi baru lahir. Terus juga kita sebagai bidan berperan untuk keluarga berencana, bukan hanya persalinan, untuk keluarga berencana dan juga kesehatan masyarakat. Oke, baik Ibu ya, itu udah ada 5 pertanyaan tadi. Mungkin saya cukup sekian aja. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu Agni Putri Hawati Iya. atas waktu dan pengalamannya. Semoga wawancara ini Sama-sama. menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Amin. Khususnya saya sebagai mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa ya. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Iya, sama-sama. Selamat sore Ibu. Sore.